Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya mau bukan tutorial ya, mereview satu alat. Ini relay transmitter. Jadi nanti kita akan aplikasikan untuk switch on off pada sepeda motor. Dan saya akan aplikasikan untuk switch on off. Bisa juga untuk starter atau juga untuk nanti alarm. Tapi nanti ini saya akan gunakan untuk switch on off saja. Nanti bagaimana cara pengaplikasiannya, kita coba simulasi dulu. Nah, di sini saya menggunakan charger aki. Nah, ini inputnya itu 12 volt. Nah, cuman kalau di sepeda motor waktu engine running atau hidup bisa jadi mencapai 14 volt ya. Makanya di sini saya gunakan charger aki, saya setting ini 14,6 volt. Ya. Nanti coba kita apakah ini mampu menahan arus 14 volt atau tidak sebelum kita aplikasikan ke sepeda motor. Oke, lanjut. Ini saya belinya di toko Oren. Nah, nanti saya kasih linknya saya taruh di deskripsi video. Nah, dan ini juga charger aki murah meriah. Saya sudah pakai 4 bulan. Jadi untuk charger aki motor ini rekomendasi sekali ya. Harganya pun murah, 100 ribuan. Ini 100 ribuan. Nah, ini jadi saya beli dua. Nah, saya beli dua. Ini yang belum saya unboxing, dan yang ini yang sudah saya unboxing. Seperti ini. Ini item-item yang kita dapat. Kita singkirkan dulu. Fokus ke sini. Ya, nah kita dapat remote. Tulisannya on off, terus ini relay transmitternya seperti ini. Nah, di sini ada tombol, ada kabel antena. Nah, di sini ada untuk nanti konektor kabelnya. Nah, di sini ada nanti ground atau voltminnya, ini harus plusnya. Nah, NO ini normally open nanti, dan ini NC normally close, dan COM ini arus yang standby ya teman-teman ya. Nanti bebas mau pakai normally close atau normally open. Nah, nanti pada pengaplikasian pada unit sepeda motor kita bisa COM, bisa kita jumper ke yang arus input 12 voltnya. Kita jumper sini. Jadi ini nanti masuk ke dari arus baterai masuk ke sini, terus kita jumper ke sini. Nah, itu pengaplikasiannya nanti. Terus ini nanti tetap sama ke groundnya kendaraan. Nah, tinggal kita mau outputnya kita pasang di sebelah sini atau di sebelah sini. Nah, di sini juga ada keterangan outputnya, itu offsetnya, ini output settingnya. Nah, kalau kita satu kali klik, ini ada tombol di sini. Nah, ini kita klik sekali, terus kita tekan remote, ya. Nanti dia akan mode M, atau kalau kita tekan dia aktif, terlepas dia mati atau momentari. Yang kalau yang mode kedua atau dua kali pencet tek, nanti ada mode T atau udah toggle. Itu kalau kita tekan remote-nya on, maka dia akan tetap nyala, dan kita tekan lagi on, dia baru mati. Nah, kalau yang L atau latched ini kita tekan resetnya, kita 3 kali tekan. Nanti kita tekan on dan off,
Nanti fungsinya sama dengan kurang lebih dengan yang toggle. Kalau ditekan on dia menyala dan off dia mati, seperti itu. Ada juga nanti mode tambahannya, ditekan 4 kali di sini, itu mode delay. Mode delay itu dia kalau kita tekan on, maka nanti 5 detik dia akan mati kembali. Itu kurang lebih dengan momentari. Kalau kita tekan on dia nyala dan kita lepas dia mati. Nah, ini cocok sekali untuk starter ya, yang mode 1 ini. Kita mau pasang untuk starter jarak jauh itu bisa. Tapi nanti kita harus gandeng lagi dengan jadi harus pakai dua. Kalau misalnya mau pakai starter, otomatis kunci kontak harus aktif dulu. Nah, itu harus aktif dulu. Kita harus pakai dua seperti ini. Nah, itu ribet, tapi kalau misalnya mau yang simple, ada yang jual yang tombolnya 4. Jadi dia ada relaynya ada 4. Ada 4 nanti untuk on off, terus dia bisa starter dan bisa alarm. Kalau ini tidak bisa kombinasi ya. Ini kelemahannya yang satu relay tidak bisa kombinasi. Jadi kalau hanya untuk starter ya starter saja. Kalau untuk on off saja. Jadi tidak bisa kombinasi. Nah, itu kelemahannya. Tapi kalau yang remote-nya ada 4 tombol itu bisa yang kombinasi. Oke. Kita lanjut. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, saya berupa mereview dulu. Nah, jadi tampilan boxnya seperti ini, ya. Tulisan tevernya di sini. Ini ada lubang kabelnya in-outnya nanti. Jadi inilah kira-kira teman-teman. Oke. Nanti ini masuk ke dalam boxnya. Oke. Jadi kita mau mulai dulu merakit. Apakah mampu relay transmitter ini pakai arus di atas 12 volt, yang standarnya harus pakai 12 volt. Apakah mampu pakai gunakan 14 volt ya. Di sini saya pakai 14,6 volt. Oke. Jadi nanti medianya saya gunakan lampu bekas lampu sen ini 12 volt, bekas punya motor ya, sepeda motor. Oke, coba kita rakit dulu. Nah, jadi di sini saya akan sambungkan yang kabel plus standby-nya. Ya, yang ini. Ini pasang kabel. Nanti juga saya akan jumper ke COM. Karena COM itu standby. Nah, jadi sebenarnya fungsi relay itu hanya saklar ya. Dia itu saklar yang diaktifkan oleh listrikan, seperti itu kurang lebih. Nah, kalau saklar yang manual kita seperti ini ya, saklar manual. Nah, kalau relay ini juga kurang lebih saklar. Nah, jadi saklar yang diaktifkan oleh arus listrik. Nah, jenis relay itu banyak sekali. Nah, ini kebetulan terpakai yang untuk nanti pengaktifnya, jadi tombolnya pakai remote. Nah, jadi kalau sebenarnya, kalau yang di kendaraan biasanya kalau yang sepeda motor pakai relay, atau seperti Bendix starter, itu relay yang diaktifkan oleh arus listrik cuman menggunakan tombol starter. Ya. Kalau ini relay mengaktifkannya menggunakan transmitter atau remote gitu. Jadi kita pasang dulu ini. COM sama ini kita jumper, kita jadikan satu. Jadi saya sudah siapkan kabel jumperannya seperti ini. Ya teman-teman, ini sekilas info. Jadi ada beberapa jenis. Jadi untuk yang kalau ini menggunakan tombol,
nanti untuk memilih podenya. Ada juga yang jenisnya yang pakai pin jumper. Jadi ada juga yang ada pin jumpernya di jumper seperti itu. Nah, itu bisa lihat teman-teman di review video-video orang lainnya. Ya, kita jumper seperti ini. Terus kabel standby-nya saya pasang. Kabel harus standby nanti. Atau arus yang masuk dari aki atau nanti dari power supply. Oke, kita kencangkan dulu. Oke, sini teman-teman. Ini udah dari power supply masuk nanti dari sini. Akan masuk standby sini. Juga untuk menunggu di standby di COM. Nanti dari COM akan mengalirkan listrik ke NO saat relay aktif dan akan mengalirkan listrik ke NC saat relay mati. Oke teman-teman. Oke, terus kita pasang lagi yang min ini ya, yang apa, minusnya. Minnya saya pakai ini. Nah, ini kita masukkan. Nah, juga nanti saya akan jumper yang min yang dari apa, lampunya, kaki lampunya. Oke, kita kencangkan dulu. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk yang outputnya dari si COM, saya akan coba pasang ke normally close. Nah, saya pasang di sini. Nanti seperti apa? Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, nah, saya akan coba masukkan ke arus. Saya beli arus, dan ini yang min. Nah, kalau kita pakai normally close, otomatis dia lampunya sudah menyala. Jadi otomatis ini si COM-nya dia sudah mengalirkan listrik ke normally close. Jadi kalau mau sistemnya on off apa, kontak, kita harus masukin ke yang normally open. Oke, di sini kita lihat, kita pencet remote-nya, dia mati. Nah, jadi waktu ini nyala, sini ada lampu merah. Ini berarti dia relaynya on, cuman dia memutuskan arus dari COM ke normally close. Nah, saat kita matikan, dia di sini mati dan lampunya menyala. Nah, oke. Kita tekan on, lampunya mati. Kita tekan off, lampunya menyala. Itu normally close. Bagaimana kalau kita pindahkan ke normally open? Oke, kita cabut dulu tegangan power supply-nya biar lebih aman. Jadi outputnya saya pindahkan ke normally open atau NO. Oke, kita kencangkan dulu boardnya. Nah, ini sudah. Bentar, ini kita rapikan supaya tidak pas. Kita pendekkan sedikit.
Oke, nah ini sudah saya pindahkan outputnya itu ke normally open. Nah, kita coba lagi. Oke, kita pasang lagi power supply. Kita pasang groundnya, dan kita pasang sudah terpasang. Sini 14,6. Nah, coba kita on. Nah, di sini sudah menyala lampunya, dan lampu merah di sini ini on. Ini pakai normally open. Jadi kalau kita aktifkan, kita matikan, di sini mati, relay terputus, dan dia juga off. Seperti itu teman-teman ya. Nah, bagaimana kita merubah modenya? Nah, gimana cara mereset modenya? Nah, kita tekan di sini beberapa detik sampai menyala lampu. Oke, dan kita tekan lagi sekali. Nah, tekan sambil tekan remote. Jadi saya ulangi ya, saya reset dulu. Saya reset dulu sampai berkedip lampunya. Oke, sudah berkedip, mati. Kita tekan satu kali dan kita pencet remote yang on. Ini mode 1. Kita tekan, kita lepas, kita tekan on, kita lepas, dia mati. Tekan on, lepas, mati. Tapi kalau yang ini tidak fungsi karena kita tidak memilih yang pakai yang ini. Oke, terus masuk mode kedua, sama, kita tekan lama sampai dia berkedip. Kita tekan 1, 2, kita tekan. Oke, dia firing. Nah, sudah on. Kita tekan on lagi, dia mati. Tekan on lagi, mati. Ini mode toggle, bukan toggle. Tuk. Ngerti juga bahasanya. Oke, ini tidak bisa. Oke. Nah, kalau yang mode pertama lah tadi itu momentari. Nah, untuk meresetnya yang ketiga sama, saya tekan lama sampai di sini berkedip lampunya. Oke, kita tekan lagi 1, 2, 3, kita tekan on dan tekan off. Oke, sudah terpairing. Ditekan on, dia on, tekan off, dia mati. Tekan on, dia on, tekan off, dia mati. Nah, ini tuh kemudian yang 3 lacet ya. Nah, gimana untuk yang mode biar bisa delay atau mode 4, 5, dan 6? Nah, mode yang keempat sama, kita reset dulu sampai kedip. Oke, pencet 1, 2, 3, 4, 5. Oke, harusnya 5 ya, 4 coba. Nah, kita tekan, kita hitung, harusnya 10 detik dia mati. Kalau yang mode 5 dia mode delay. Coba kita tunggu. Nah, dia mati. Tekan lagi. Nah, nanti dia akan mati sendiri. Coba. Detik ya. Nah, 10 detik. Nah, tapi ini mode yang kelima. Jadi mode keempat, kelima, dan keenam itu perkaliannya 5 detik, 5 detik. Kalau yang mode keempat itu 5 detik mati. Mode mode kelima itu 10 detik mati, dan mode keenam itu 15 detik mati. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk meresetnya tetap sama, tekan lama sampai berkedip. Oke. Nah, untuk mode 1 tekan 1 kali dan kita pencet on, dia akan terpairing. Kita on kan. Sorry, ini mode 1. Oke, mode momentari. Ini untuk starter ya. Kalau starter mati.
Begitu. Terus untuk mode kedua kita reset dulu, tekan sampai kedip lampunya. Oke, udah mati, tekan 1 2 dan tekan on. Sudah terpairing, tekan oke, on. Nah, ini cocok untuk apa namanya, tombol on off yang kayak sudah pakai motor ya. Jadi kita on kan, bisa kita bisa jalan seperti itu. Dan untuk mematikannya kita tekan on lagi karena ini mode toggle. Nah, kalau untuk yang bisa on dan off, matiin, kita untuk mode ketiga sama seperti tadi. Nah, kita coba apakah arus 14 volt ini di sini 14,6 volt. Kita kasih itu relay ini mampu bertahan berapa lama. Nah, di sini saya rasa belum ada panas-panas ya, belum ada hangat-hangatnya, masih aman. Coba beberapa saat apakah ada hangat atau gimana, tapi tidak ada teman-teman. Sepertinya ini aman untuk menahan arus 14,6 volt. Di arus 14,6 ini biasanya kalau kendaraan lagi ngecas, jadi hidup mesin, jadi bisa sampai 14. Kalau kiproknya jebol bisa lebih dari itu ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Jadi kalau ada kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan dalam saya menyampaikan penjelasan di video ini, saya mohon maaf. Dan nanti saya akan buatkan video gimana saya aplikasikan relay transmitter ini ke kendaraan, ke sepeda motor. Dan nanti motornya adalah GL Pro ya, GL Pro. Oke, nah, untuk pembeliannya ini bisa dibeli di toko oren. Harganya saya beli 36.000. Satu udah dapat remote dan relaynya. Jadi 36.000 belum plus ongkir. Nanti linknya saya sematkan di deskripsi ya. Jadi bisa beda-beda harganya. Ada yang 60.000, saya dapat yang 36.000. Nah, kita coba lagi. Oke. Nah, jadi ini teman-teman, relay ini setelah kita pairing mode 1 atau 23, setelah kita cabut dari power supply. Nah, ini saya cabut dari power supply-nya. Terus saya pasang lagi misalnya. Ya. Dia tetap modenya tidak berubah. Nah, ini saya pakai mode 2. Ini tidak berubah. Nah, itu. Jadi kita tidak perlu menyeting kalau habis kita cabut power supply, kita tidak perlu menyeting kembali. Nah, tapi untuk menyetingnya kita perlu terkoneksikan ke power supply. Ya. Jadi kalau kita cabut power supply-nya, kita setting itu tidak bisa, karena tidak ada arusnya. Oke. Nah, ya. Untuk pairing settingnya harus ada power supply yang masuk. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.